Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah. Ini adalah pembelajaran pertama kita dalam bentuk online ini, dan hari ini antuna semuanya cukup menonton video ini, dan tentu saja dengan teknis yang telah ditentukan. Seperti apa? Dengan cara buktinya nanti ya, buktinya bahwa antuna sudah mengikuti mata pelajaran ini adalah antuna subscribe sudah pasti ya. Yang kedua, khusus putra, itu yang putra harus komen, apakah itu nanti komennya bahwa anak sudah nonton Ustadz dan lain-lainnya. Yang kedua, kalau putri dilarang komen. Dan untuk seluruhnya, antuna putra maupun putri, selain subscribe, bukti bahwa antuna sudah menyimak mata pelajaran ini adalah dengan men-screenshot video ini ya, men-screenshot video ini lalu mengirimnya ke Japri Ustadz ya, dengan nomor Ustadz yang sudah ada di grup WhatsApp. Screenshotnya dalam bentuk thumbnail depannya yang bagian bawahnya sudah full warna merah. Biasanya kan kalau kita menonton suatu video, ketika video itu muncul kembali bawahnya sudah merah semua, bukti bahwa kita sudah pernah menonton semuanya. Dan saya rasa ini mudah dipahami ya, antuna sudah paham semuanya. Dan di durasi kesekian Ustadz akan menyelipkan tugas-tugas. Jadi kalau tidak menonton dari awal sampai habis, sudah pasti antuna akan melewatkan tugas apa sebenarnya yang disuruh untuk mata pelajaran kali ini. Baik, kita langsung masuk ke dalam pelajarannya. Siapkan buku catatan. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan kali ini khusus kelas 11 ya, kita akan mempelajari materi yang berjudul adab terhadap tetangga. Nah, sebagaimana antuna ketahui ya, kita adalah manusia yang pasti insya Allah ya punya tetangga. Walaupun kita tinggal di suatu tempat, itu pasti juga kita memiliki tetangga, karena susah sekali hidup kita kalau kita tidak memiliki tetangga. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami ya di ini. Yang pertama tadi apa ya? Ada berjiwar, yaitu adab terhadap tetangga. Nah, di sini terbagi atas empat garis pokok ya, 4 garis pokok yang perlu kita pahami. Yang pertama, al-jiranu yudani wirasata fi izamil huquq. Maksudnya apa? Tetangga ini memiliki sesuatu kedekatan yang sangat dekat sekali, nanti akan kita jelaskan, dengan seseorang, seolah-olah bahkan orang tersebut atau tetangga kita itu seperti memiliki hak-hak khusus untuk mendapatkan warisan, padahal dia tidak ada di dalam aturan hukum waris mawaris. Namun ketika dia hadir ya, seperti yang di dalam surah An-Nisa, wa idza hadaral qismata ulul qurba, apabila ketika pembagian warisan itu hadir orang kerabat, dan itu termasuk tetangga ataupun orang yatim yang bukan termasuk ahli waris, namun ada baiknya kita tetap memberikan kepada dia untuk memuliakan hak-haknya, seperti itu. Yang kedua, husnul jiwar min syuruti kamalil iman. Nah, memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga itu adalah sebagai syarat sempurnanya iman. Nah, berarti iman kita sebagai taruhannya dalam memuliakan tetangga. Ada muhtiqar hadiyatil jiran ya. Kita tidak boleh meremehkan hadiah ya, meremehkan hadiah dari tetangga kita. Nanti kita akan jelaskan juga. Ahaqqul jiran ihsanan aqrabahum baban. Yang paling prioritas kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan kita. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung ya. Nah, sekarang kita lihat ini, kutipan ini. Al-insanu madaniyun bit-tab', yaitu manusia adalah makhluk sosial.
Sebagaimana kita pasti membutuhkan orang lain dan orang lain pun juga membutuhkan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, ini di dalam Al-Qur'an, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi anak-anak Ustaz, di dalam hidup ini kita manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Bahkan secara lahiriah, ketika kita baru lahir, kalau kita ditinggalkan, logikanya kita pasti tidak akan mampu bertahan hidup, ya. Bahkan hewan pun, seandainya kita melihat rusa atau kita melihat kuda atau melihat sapi, ketika dia baru dilahirkan, dia terhempas ke tanah, mungkin durasi 1 jam atau 2 jam dia sudah bisa berdiri. Sedangkan manusia, kita diciptakan dalam kondisi lemah, kita tidak bisa melakukan hal, butuh waktu 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun untuk bisa berdiri. Kutipan yang berikutnya, wa ta'awunul birri wat taqwa. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Nah, dan tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan takwa. Tolong menolong ini pasti dilakukan oleh lebih daripada 1 orang. Tidak mungkin dilakukan sendirian. Jadi karena kita pembuktian bahwa kita ini adalah makhluk sosial, ini adalah suatu kutipan yang pasti kita harus berbuat baik dan tolong menolong sesama manusia. Kutipan yang terakhir adalah jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Maksudnya kita memilih tetangga terlebih dahulu sebelum kita memilih rumah. Tetangga adalah faktor yang penting dalam kita hidup bermasyarakat. Kenapa? Percuma anak-anak Ustadz kalau misalnya kita memiliki rumah yang mewah, kita memiliki rumah yang sangat lengkap fasilitasnya, kita memiliki rumah yang sangat nyaman, tetapi tetangga kita na'udzubillah, itu pasti kita tetap tidak akan pernah nyaman hidup di dalam rumah seperti itu. Kebalikannya, meskipun rumah kita kecil, tapi kita memiliki tetangga yang sangat mulia, yang sangat berbuat baik kepada sesamanya, tentu kita betah di rumah kita tersebut. Nah, baik anak-anak Ustadz, selanjutnya kita akan melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang bagaimana kita harus berbuat kepada tetangga kita. Ini judulnya adalah perintah memuliakan tetangga, ya. Mudah-mudahan terbaca. Berbuat baik kepada tetangga merupakan ajaran Islam. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub." Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ya. Wassahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Artinya apa? Dan berbuat baiklah kepada 2 orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan ini yang kita garis bawahi, ya. Kita lihat di sini. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini di surat An-Nisa ayat 36. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam satu ayat, Allah menyamakan sesuatu derajat seseorang, itu bisa kita lihat dari satu ayat, ya. Misalnya seperti ini. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Tapi di bawahnya juga ada kita berbuat baik, diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Artinya tidak jauh berbeda ketika kita berbuat baik kepada orang tua dengan berbuat baik kepada tetangga, karena dia terdapat di dalam satu ayat. Nah, urgensinya menyamai kan, walaupun urutannya berbeda, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian Allah, kita lanjutkan, ya. Ini hadis-hadis Nabi tentang perintah memuliakan tetangga, ya, tentang memuliakan tetangga. Nah, Jibril berwasiat kepada Nabi untuk memuliakan tetangga. Apa kata Nabi Muhammad? An Aisyah radhiyallahu anha, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma zala yusini Jibril bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Ya, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata keduanya, Jibril selalu menasihatiku untuk berlaku dermawan terhadap para tetangga. Ya, terhadap para tetangga. Jibril itu terlalu sering memerintahkan atau menasihati Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasul,
aku ingin memasukkan tetangga-tetangga tersebut ke dalam kelompok ahli waris seorang muslim. Muttafaqun alaih. Jadi saking seringnya Jibril menasihati Rasul untuk berbuat baik pada tetangga, seolah-olah Rasul itu berpikir bahwa tetangga ini jangan-jangan masuk ke dalam kelompok ahli waris. Padahal tidak. Ya, ini yang termasuk dalam hakikat yang di awal tadi. Tetangga itu seolah-olah dia memiliki hak di dalam ahli waris walaupun sebenarnya tidak. Namun ketika dia hadir dalam pembagian ahli waris, kita sebagai bentuk sedekah farzuquhum, ya, di dalam An-Nisa tersebut, farzuquhum minhu, kita berikan rezeki hak-hak mereka gitu. Ya, kita lihat berikutnya. An Abi Dzar qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ah. Ya. Jika wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyak airnya atau perbanyak kuahnya. Ya. Ma'ah summanzur ahlal bait jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Ya. Jadi kita perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Jadi maksudnya apa? Memasak sayur pun, ya, Rasul mencontohkannya dengan memasak sayur, perbanyak kuahnya. Artinya apa? Meskipun kita hanya memberikan kuahnya saja, ya, itu tetap menjadi perhatian bagi Rasul. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita remehkan. Hadis-hadis Nabi tentang perintah memuliakan tetangga. Ini ya. Nah, kita lihat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Lalu wa maza ya Rasulullah? Qala al-jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iqahu? Qala syarruhu. Kalau artinya Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai Rasul mengulangnya 3 kali. Artinya ini adalah suatu pastian, ya. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman maksudnya? Jawab Nabi, ialah orang yang tidak memberikan rasa aman pada tetangganya dari gangguannya. Jadi kalau misalnya taruhannya iman, apabila kita tidak memberikan rasa aman kepada tetangga kita, maka apa? Kita bisa dianggap tidak beriman. Sebagai contoh, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup, ya, di suatu komplek perumahan, lalu kita tidak memberikan rasa aman kepada tetangga kita, atau kebalikannya, tetangga kita ada yang sangat usil, ya, usil dalam maksudnya ini adalah usil dalam bertetangga, tidak menyenangkan. Apakah dia suka ribut, apakah dia suka bermain musik di rumahnya, apakah dia suka bermain bola sampai memecahkan kaca kita, dan dia tidak merasa menyusahkan orang lain, masuk ke dalam sini. Dia tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Maka berikanlah rasa aman kepada tetangga kita. Misalnya jangan sampai juga atap rumah kita yang mungkin yang lebih tinggi dari tetangga kita, sehingga air hujan langsung menghantam rumah tetangga kita yang dari kumpulan dari atap rumah kita. Nah, itu termasuk perlu kita perhatikan, ya, karena kita tidak tahu. Selama ini mereka tidak pernah protes. Mungkin di dalam hati mereka, gimana lah ya, ribut sekali rumah kami, mungkin di dalam hati mereka, karena atap tetangga kita, atau rumahnya menjadi bocor dindingnya atau atapnya karena kuatnya hantaman air hujan, seperti itu. Nah, lanjutkan. Nah, memuliakan tetangga adalah syarat sempurnanya iman. Kita lihat langsung artinya. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ketika Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Maka kita ambil logika kebalikannya, ketika kita tidak memuliakan tetangga, maka kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka berbuat baiknya kita kepada tetangga merupakan taruhan iman kita. Sudah sejauh dan sebaik apa kita kepada tetangga kita. Nah, di pertengahan ini anak-anak Ustaz ingin memberikan tugas kepada antum-antuna semuanya, yaitu tulis saja di buku catatannya, yaitu catatan yang bukan dari slide, yang dari lisan Ustadz. Catat di bukunya lalu difotokan dan kirim ke nomor Ustadz ya. Dan tulis catatannya apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah tulis saja suatu narasi singkat. Apa sih yang pernah antuna berikan, atau hubungan apa yang pernah antum bangun kepada tetangga, atau kebaikan-kebaikan apapun ya dengan tetangga antum-antuna. Semakin komplit narasinya semakin baik, dan itu bisa menjadi referensi untuk Ustadz juga ataupun untuk teman-temannya nanti, seperti apa sih kebaikan kepada tetangga yang bisa kita tiru seperti itu ya. Nah, di hadis lainnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar dan dia mengetahui hal tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita sudah makan malam misalnya, kita lelap tidurnya karena kita sudah kenyang, kita tahu bahwa tetangga kita itu orang yang sangat kurang mampu, yang sangat tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, dan kita abai dengan itu, maka itu semua bisa mempengaruhi iman kita. Artinya apa? Kita harus juga memperhatikan tetangga kita. Sudah makan nggak sih mereka malam ini? Nah, seperti itu. Ini luar biasa, saking detailnya dan saking perhatiannya Rasul, sampai-sampai dalam Islam memang hal ini sangat diperhatikan. Nah, kita lihat selanjutnya anak-anak Ustaz, macam-macam tetangga. Nah, kita langsung lihat di sini ya. Tetangga itu ada 3 macam ya, ada 3 macam di sini. Ini terkait dengan hak-hak tetangga ya, dengan hak tetangga. Ada tetangga yang memiliki hanya 1 hak saja, hak sebagai tetangga, yaitu orang musyrik ya. Tetangga kita kalau ada di orang musyrik, dia non-Islam, maka dia tetap memiliki hak tetangga. Hak tetangga itu apa saja? Apakah saling memberikan hadiah, apakah saling mengunjungi kalau dia sakit, dan seterusnya. Nah, itu hak tetangga. Itu hanya 1 hak kalau orang musyrik. Dan ada tetangga yang memiliki 2 hak. Yang nomor 2 ya, memiliki 2 hak, yaitu dia adalah muslim dan dia tetangga kita. Apa haknya? Hak menjadi tetangga kita, hak tetangga. Dan yang kedua, hak seorang muslim ya. Hak seorang muslim banyak hadis-hadisnya yang lain ya, apakah menjawab salamnya, menjawab bersinnya, menjenguk sakitnya, mensolatkan jenazahnya kalau dia meninggal, ikut menyelenggarakan mayitnya, dan seterusnya ya. Dan ada tetangga yang memiliki 3 hak. Perhatikan yang nomor 3, yaitu tetangga yang muslim dan dia memiliki hubungan kerabat dengan kita. Memiliki hubungan kerabat artinya apa? Dia ada hak Islam dan hak silaturahimnya. Dan kerabat ini juga memiliki hak lebih dibandingkan muslim-muslim yang lainnya. Banyak sekali di Al-Quran, wa atizal qurba haqqahu wal miskin ya. Berikanlah hak-hak orang yang kerabat dekat dengan kita. Dan dakwah pun dan nasihat pun juga lebih berhak kerabat-kerabat kita dibandingkan dengan muslim-muslim lainnya. Maka lebih utama kita mendakwahi atau menasihati keluarga kita, seperti itu. Itu udah macam-macam tetangga. Ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak dan 3 hak. Dan kita harus memenuhi hak-hak tetangga kita. Kalau tetangga kita tidak memberikan hak kita atau tidak melakukan kewajibannya sebagai tetangga, kita tidak perlu memikirkan itu. Yang penting kita melakukan kewajiban kita terhadap hak-hak tetangga kita. Ya, jangan sampai gara-gara tetangga kita tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai tetangga, atau kita tidak menerima hak darinya, lalu kita melakukan hal yang sama, ya, itu salah. Nah,
Kita lihat ya jarak tetangga, sejauh mana sih rumah-rumah di sekitar kita itu masih dianggap tetangga. Ala innal ab'in daran jar, ya, wala yadkhulul jannata man khafa jaruhu bawa'iqah. Ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetangga. 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, ke depan, ke belakang. Dan tidak akan masuk surga bagi siapa yang takut dari tindak kejahatannya. Ya, Mu'jam Al-Kabir Tabrani. Jadi 40 rumah itu adalah tetangga. Ya, mungkin kita agak sedikit kaget karena mungkin zaman sekarang kita tidak lagi mengenal bahkan 2 rumah atau 3 rumah di sebelah kita, mungkin kita tidak mengenal siapa mereka, apa aktivitas mereka, apa pekerjaan orang tuanya. Jadi kita perlu tahu 40 rumah tetangga. Ya, ini mungkin juga karena zaman sekarang perubahannya ya, gradasi sosial ini, orang mungkin sudah sibuk dengan handphone masing-masing, jarang keluar rumah, ya, kecuali di perumahan-perumahan tertentu, mungkin perumahan real estate terutama yang orangnya pagi pergi kerja, pulangnya malam lagi, itu mungkin tidak ada waktu untuk duduk-duduk di depan rumahnya, tidak ada. Ya, jadi wajar mereka belum saling mengenal. Mungkin kalau kita tanya kepada nenek kita dahulu atau neneknya orang tua kita, ya, orang tua Antuna itu bahkan mungkin sekampung itu dia kenal, sekampung kenal, dan itu tidak mustahil. Hanya sekarang saja mungkin memang kita kurang bisa mengenal tetangga kita lebih dekat. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwa 40 rumah itu adalah tetangga kita, maka semuanya memiliki hak sebagai tetangga. Ya, selanjutnya yang ini sudah kita bahas tadi, kecaman bagi orang yang berbuat jahat kepada tetangga. Larangan meremehkan hadiah dari tetangga ini masuk ke dalam hakikat salah satu dari 4 yang pertama tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wahai para wanita. Kenapa yang dipanggil itu adalah wanita? Karena biasanya ini ya, kita lihat dulu. Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun dengan kuah kambing. Hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jadi ketika kita mendapatkan hadiah dari tetangga kita, itu mungkin hanya pempek sepotong atau 2 potong, atau hanya kuah sate saja atau kuah kambing saja, sama sekali kita tidak boleh meremehkan dari tetangga kita. Setidaknya mereka memberikan apa yang mereka punya. Kita pun begitu. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang banyak, kita tidak perlu minder terhadap apa sih yang bisa kita berikan kepada tetangga kita. Apapun bisa kita berikan. Seperti itu. Jadi kuah kambing pun tidak boleh diremehkan. Setidaknya tetangga kita sudah belajar untuk saling memberi. Dan hebatnya kita kultur di Indonesia, ya, mungkin antum-antuna sudah merasakan ketika tetangga kita memberikan sesuatu makanan, apakah itu menggunakan wadah, biasanya ya antum-antuna bisa menanyakan ke orang tuanya, kita malu ketika mengembalikan wadah tersebut dalam keadaan kosong. Benar ya. Nah, mungkin antum-antuna sudah merasakan itu. Pasti kita juga memberikannya dalam keadaan ada bingkisannya, ada buahnya, ada makanannya dan sejenisnya. Ya, jadi itu kultur kita di Indonesia, alhamdulillah sangat kuat terhadap kehidupan sosial. Jangan diremehkan hadiah-hadiah dari tetangga kita. Nah, hak tetangga adalah yang lebih dekat pintunya. Ini yang keempat tadi, hakikat yang keempat. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 tetangga, kata Aisyah. Kepada tetangga yang manakah aku berikan hadiah? Jawab Nabi, kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat denganmu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi seandainya kita memiliki rumah, ya, coba kita sebentar ya. Nah, ya, kita punya rumah misalnya. Nah, misalnya kita punya rumah seperti ini. Lalu pintu rumah kita di sini.
Pintu rumah kita di sini. Lalu kita juga punya tetangga di sini dan tetangga di sini. Nah, yang satu rumahnya pintunya di sini, satu lagi pintunya di sini. Maka tetangga yang lebih dekat haknya adalah tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya. Kenapa? Karena kita lebih sering mungkin pagi-pagi keluarnya serentak ketemu gitu ya. Ini contohnya kan sangat dekat ya, sama-sama dekat. Tapi kalau kita hapus ini ya, kita anggap lebih jauh sedikit, apakah di sini pintu rumahnya. Nah, bukan pintu belakang ya, bukan pintu belakang. Ini pintu depan rumahnya. Yang lebih sering kita gunakan, kita selalu ketemu dengan tetangga kita di depan pintu rumahnya. Apakah dia duduk di sini, apakah kita juga duduk di sini. Kita keluar nantinya ya, kita keluar dari rumah langsung ketemu dia, kita langsung ketemu apanya ya. Jadi kita lebih sering berinteraksi dengan yang lebih dekat. Kalau tetangga kita baik ya anak-anak Ustadz, mau pergi berapa lama pun kita dari rumah, kita merasa aman karena tetangga kita pasti melindungi rumah kita. Bahkan di riwayat lain anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang sangat miskin dan memiliki rumah yang sangat buruk sekali seperti gubuk. Dia itu memiliki rumah yang sangat jelek, tapi dia ingin menjual rumahnya dengan harga yang sangat tinggi. Hebohlah orang-orang mendengar harga rumah sahabat tersebut sangat tinggi sekali. Lalu apa kata, sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah menanyai sahabat tersebut, kenapa engkau jual rumahmu ini dengan harga yang sangat tinggi sekali? Lalu apa kata sahabat tadi? Karena wahai Rasulullah, rumah ini mahal karena aku memiliki tetangga yang sangat baik, memiliki tetangga yang sangat mulia. Ternyata dahulu tetangga itu mempengaruhi harga rumah, ya, mempengaruhi harga rumah. Ini masuk kutipan yang pertama tadi, jar qoblad dar, ya, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Lanjutkan ya, yang terakhir. Alhamdulillah. Nah, ini anak-anak Ustadz, ada beberapa kiat praktis memuliakan tetangga ya, mudah-mudahan terbaca. Sering-seringlah bertegur sapa, tanyailah keadaan kesehatan mereka. Ya. Ya, ini kalau di kelas antum-antuna nih minta dibesarkan ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk. Sering-seringlah bertegur sapa, tanyailah keadaan kesehatan mereka. Jangan sampai kita tidak tahu, kita senang-senang di sini, kita sehat di sini, tapi ternyata tetangga kita sedang jatuh sakit. Tetangga kita tidak ngomong, mungkin tidak apa. Makanya kita disarankan sering-sering bertegur sapa kepada tetangga kita. Ngobrol, akhirnya terungkit ataupun terungkap bahwa ternyata orang tuanya mungkin lagi sakit, atau adiknya sedang membutuh pengobatan yang dengan biaya yang tinggi dan seterusnya. Yang kedua, berikanlah kepada mereka sebagian makanan. Ya, kita masak apa di rumah, ya, maka kita sisihkan. Ya, di dalam hadis dikatakan ketika tercium wanginya masakan kita kepada tetangga kita, maka tetangga itu punya hak atas makanan tersebut. Ya, jadi kalau kita memasak sesuatu yang wangi, ya, itu kalau tercium sama tetangga kita, maka tidak mungkin kita tidak memberi mereka. Ya, seperti itu Islam mengajarkan kita seperti itu, kecuali yang jualan sate ya, memang dikipas-kipas mungkin ya baunya seperti itu. Nah, bawakan sekadar buah tangan buat mereka apabila kita bepergian jauh. Kalau kita sedang bepergian jauh, pulang kampung atau kemana liburan, ya, tidak ada salahnya ketika pulang kita memberikan buah tangan. Kita berikan oleh-oleh, boleh itu makanan, boleh itu pakaian, boleh itu apa lagi ya, silakan lanjutkan. Yang ketiga, yang keempat, bantulah mereka apabila sedang mengalami musibah ataupun menyelenggarakan hajatan. Kalau mereka ada musibah, ada meninggal, mungkin kabar duka di keluarganya, kita bantu dan kita hadiri hajatannya seperti itu. Yang kelima, berikanlah anak-anak mereka sesuatu yang menyenangkan berupa makanan ataupun mainan.
Antum-antuna lihat tetangga antuna itu misalnya dia main-mainan mobil-mobilan, tapi mobil-mobilannya sudah sangat rongsok sekali ya, sudah hancur, sudah lusuh, sudah patah-patah rodanya, lepas-lepas terus. Apa salahnya kita membelikan mainan yang baru kalau kita memiliki rezeki yang lebih? Pasti sangat terkenang bagi tetangga kita ya, silakan dicoba. Yang keenam, sesekali undanglah mereka makan bersama di rumah. Nah ya, jangan sampai kita membeli makanan banyak atau memasak besar, memasak yang dalam jumlah banyak, tapi kita tidak mengundang tetangga kita. Apalagi kalau di kampung itu biasanya kita dapurnya di luar ya, atau terpisah dari rumah kita. Nampaklah kita sibuk-sibuk di dapur, tapi ketika kita makan ya tetangga kita mungkin nunggu-nunggu, kita diajak makan ya, masak apa ya. Nah tapi kita tidak pernah mengundangnya ya. Kita undang tetangga kita untuk makan bersama di rumah ya. Misalnya di antara kita ada yang lulus kuliah ya, syukuran kecil-kecilan, undang tetangga ngobrol-ngobrol. Nah itu luar biasa, sudah membangun komunikasi dan silaturahim yang sangat baik. Berikanlah hadiah kaset nomor 7 ya. Berikanlah hadiah kaset buku bacaan yang mendorong mereka untuk lebih memahami Islam. Inilah intinya kita sebagai tetangga yang baik, seorang muslim yang baik, kita ajarkan agar tetangga kita itu paham juga dengan Islam ya. Atau antuna fotokopikan slide ini, nah kirim ke mereka ya. Tapi itu jelas sekali ya, buatlah mereka paham Islam tahap demi tahap ya, sesuai bab-bab yang telah antuna pelajari ya, mulai dari akidah dahulu dan seterusnya. Yang kedelapan, ajaklah mereka sesekali ke dalam suatu acara pengajian atau majelis taklim atau BPI antuna, atau pergilah bersama memenuhi suatu undangan walimah jika mereka juga diundang ya. Apakah misalnya di gang sebelah itu ada hajatan atau ada walimah, minta berangkatnya bareng gitu, yuk kita sama yuk. Nah sambil jalan itu mungkin kita pasti akan terbangun suatu komunikasi ya. Jadi seperti itu kita kepada tetangga kita. Ini kiat-kiat praktisnya saja. Yang lebih expert daripada itu pasti sudah banyak ya di dalam hadis-hadis, bagaimana memuliakan tetangga. Bahkan Rasul menyuapi tetangganya yang sakit, bahkan memberikannya uang dalam jumlah besar ketika dia dalam kesulitan, dan seterusnya. Ini adalah 8 kiat praktis memuliakan tetangga yang mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkannya ya anak-anak Ustadz. Dari kita juga menjadi tetangga yang baik. Kalaupun tetangga kita ada yang tidak baik, jangan itu menjadi hujah atau menjadi alasan bagi kita untuk juga tidak berbuat baik kepada tetangga kita. Dan Ustadz mengingatkan lagi kepada anak-anak Ustadz semuanya, yang putra bukti putra maupun putri ya, wajib subscribe ya, tidak ada salahnya. Kalau belum subscribe, belum bertambah sebanyak jumlah kelas antuna, berarti belum semuanya mengerjakan tugas. Yang putra buktinya sudah dia adalah komen, dan yang putri dilarang untuk komen. Screenshot thumbnail video ini, thumbnailnya, dan itu harus muncul merah di bawahnya, dan juga merah itu maksudnya dia sudah full menonton. Lalu screenshot ke Japri Ustadz dan kerjakan tugasnya yang tadi dalam waktu hari ini ya. Kalau bisa sebelum asar semuanya sudah mengumpulkannya. Dan karena tugasnya tidak banyak dan ini juga adalah pasti antuna pernah ya berbuat baik pada tetangga, silakan ditulis dan mudah-mudahan kita semua baik terhadap tetangga kita, menjadi tetangga yang teladan. Baik, silakan ketua kelas ditutup pelajarannya ya, doa menutup kelasnya masing-masing, dan Allahu a'lam bishawab. Aku lugu astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.